Kan kok. Berjalan ya. Oke. Baik, jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Oke teman-teman dan sahabat semua, di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tepat pada tanggal 26 Ramadan, kita coba tayangkan mengenai yaitu masalah narkoba. Dan bagi teman-teman dan sahabat semua, kamu dengar nggak suara ini? Hah? Sahabat-sahabat semua, dalam hal kesempatan yang berbahagia ini, saya selalu mengingatkan bahwa pecandu narkoba, pecandu sabu-sabu ini sangat berbahaya kita semua, yaitu terutama para kalangan muda, para orang tua, dan termasuk para terutama generasi. Nah, jangan sampai teman-teman semua yaitu dikenakan dengan pecandu narkoba. Oke bro, mungkin ada pertanyaan? Ini untuk edukasi teman-teman yang lain, itu gimana cara kiat untuk supaya bisa berhenti gitu Pak? Oke, edukasinya teman-teman, memang pecandu narkoba itu terutama sabu-sabu itu pengaruhnya cukup besar ya, cukup besar bagi masyarakat luas. Nah, jangan sampai kena. Nah, edukasinya kalau memang rata-rata yang kena dengan pemakaian narkoba ini selalu kita waspadain ya, terutama para orang tua harus kontrol pada anaknya, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bermain, dan komunikasinya bagaimana. Nah, di sini nanti akan kita coba banyak yang sudah terpengaruh oleh pemakaian narkoba. Ya. Terus untuk kalangan orang tua kan biar tahu gitu kan, tuh anaknya pakai atau mulai menggunakan itu, mungkin barangkali ada kiat-kiat apa gitu, ciri-cirinya atau bagaimana gitu Pak. Nah baik, ini perlu pertanyaan cukup bagus sekali ya. Pertama, ciri-ciri bahwa dalam keluarga itu pemakaian narkoba ya. Nah pertama, tidak berubah pola hari-harinya. Mungkin kita selama ini anak ini kalem, anak ini selalu bergaul, ngomongnya pelan-pelan. Nah pertama sekali yaitu bahwa yang pemakai narkoba jenis sabu-sabu itu untuk tidur nggak bisa tidur. Ini jelas ya, bahwa pemakaian narkoba itu dengan amfetamin itu pecandu tidak bisa tidur atau merem matanya. Nah, beraktivitas tinggi. Nah, ngomong lalu cepat-cepat ya, atau banyak ngomelnya. Nah, semua bisa diberesin, semua bisa diatasin. Nah, ngomong nggak mau kalah, emosional, dan selalu di dalam ruangan, nggak keluar dari kamar. Nah, ini perlu juga diwaspadai, ada apa itu. Nah, jangan sampai nanti kecolongan, bahwa di dalam kamar umpamanya terdapat itu bangsa pipet ya, pipet sedotan, yaitu pipetnya bengkok, diasbar rokok diketemui, bahkan ada kaca pirek, dan korek mancisnya ada 2 ya. Coba dipencetin, kalau apinya gede itu nggak mungkin, tapi nanti ada berupa dikecil apinya. Berarti perlu diwaspadai ya pada orang Perlu tua waspadai. gitu. Nah, ini saya katakan tadi adalah kontrol, baik orang tua, baik juga abangnya, adiknya, selalu kita waspadai dan kontrol. Jangan sampai nanti sudah terlanjur, sudah kecanduan, menjadi risiko tinggi, teman-teman. Baik. Ya, terus kan gini Bang, untuk berhenti kan susah, terutama kan lingkungan gitu ya, lingkungan kita bergaul gitu. Bagaimana cara menghadapi gitu dengan teman sepermainan dulu mungkin kan, apa kan sudah berhenti gitu kan,
Itu kiat-kiatnya seperti apa itu untuk teman-teman yang lain gitu? Ya, kalau mengenai itu tergantung pergaulan ya. Memang dalam pergaulan semua tidak mungkin ada pergaulan tadi yang baik semua, nggak ada. Bahkan mungkin ada teman daripada teman kita yang sudah terkontaminasi bersama pemakaian narkoba. Nah giatnya, nah ini harus kita hindarin. Kalau perlu ya nggak usah bergaul dulu lah sama mereka. Ya, ya. Nah kalau sudah yang sudah telanjur pemakaian ini, nah ini caranya gampang. Yang nggak usah berkomunikasi lagi kembali, nggak usah berhubungan kembali sama yang berkaitan dengan pemakaian narkoba. Nah kita harus pilih-pilih mana teman yang baik, mana teman yang tidak terpengaruh ya. Bahkan narkoba ini bukan kepada anak-anak saja, pada remaja, bahkan semua kalangan artis, kalangan ya, hampir semua kalangan lah ya. Semua kalangan, pegawai negeri, ya. Rata-rata sudah menjamur. Ya, ya. Nah ini adalah lawan daripada yang perlu kita perangi bersama di tengah-tengah masyarakat. Itu loh. Berarti dari kemauan diri sendiri, kemauan yang kuat, dan atau mungkin ada semacam terapi rehab atau seperti apa yang pernah abang jalanin gitu loh. Ya, saya terus terang saya terlibat dalam kasus narkoba, dalam pemakaian narkoba kurang lebih 12 tahun ya. Luar biasa ini, 12 tahun. Nah 3 tahun belakangan saya sudah mengatakan berhenti ya. Yaitu tobat sesuai dengan video saya berikutnya yang sudah akan saya tayangkan. Nah terutama banyak kendala ya untuk apabila yang sudah terkena ya, atau pernah memakai. Nah ini untuk berhenti itu sangat sulit, sangat sulit ya. Nah oleh sebab itu jangan sampai nanti bahwa teman-teman ataupun siapapun jangan coba-coba sekalipun. Nanti kalau sudah kena untuk berhentinya sulit. Nah dia akan memanggil, dia akan terbawa arus. Karena risikonya ya tinggi ya. Pertama menghancurkan rumah tangga, ujung-ujungnya masuk penjara ya. Ya. Terus untuk apa pesan-pesan untuk yang belum kena lah istilahnya kan gitu ya. Itu apa Pak? Ya pertama bagi teman-teman yang belum pernah tapi dengar tahu bahwa sabu itu apa. Ya. Nah saran saya bagi teman-teman dan siapapun jangan pernah tahu lah dengan barang haram tersebut ya, nggak ada gunanya ya, dengan barang tersebut. Jadi nggak ada gunanya dan jangan boleh tahu dan jangan mau tahu. Nah kalau begitu dengar itu katakan tidak pada narkoba sesuai dengan video saya yang sudah tayang ya. Nah ini harus kita tegas. Nah kiat-kiatnya dan bagi teman-teman yang sudah telanjur memakai, yang telanjur ya, apalagi sekarang pada bulan Ramadan, tentu kita harus selalu mengatakan adalah tobat, tobat nasuha. Nah ini kesempatan bulan baik, hari baik pada bulan suci Ramadan ini, saya sarankan untuk kita berhenti. Nah bayangkan di lembaga pemasyarakatan ya di seluruh Indonesia itu sekarang narapidananya yang terbesar adalah narkoba. Bayangkan kalau isinya 2.000, 1.500-an itu kasusnya kasus narkoba. Nah berarti pemakai kalau dia tertangkap di kasus narkoba, sebaiknya saya harapkan para penegak hukum ya dilakukan rehabilitasi, jangan dilakukan penahanan. Kenapa? Karena dia akan rehab lah ya. Ya harus rehab karena dia meningkat nanti. Ya tadinya dia hanya sekedar pemakai, tiba dalam dia bisa jadi perkenalan dengan orang-orang yang bangsa pemilik ya ataupun pengedar. Nah ini akan keluar dia nanti bukan jadi baik, bahkan sudah ilmunya tambah ya. Punya pengalaman yang cukup tinggi loh. Ya. Terus ada kiat-kiat gak Pak supaya apa? Ada mungkin apa advokasi buat yang sudah kena untuk menuju ke rehab itu mungkin seperti apa Pak? Mungkin kan teman-teman kan yang di luar sana gitu kan yang sudah pakai gitu kan
dia sebenarnya pengen berhenti, cuma kan dia tidak tahu jalurnya mau kemana, ataukah ada semacam lembaga apa gitu yang bisa menjembatani gitu kan, terutama kan seperti itu ya, apa namanya, narkoba kan ada yang jenis, kalau yang dulu kan yang lagi hits kan heroin ya, Futau lah kalau gitu kan. Sekarang sabu-sabu mungkin ya hampir sama lah. Itu larinya kemana Pak kira-kira Pak, untuk apa yang di luar sana mungkin mau puternya sih dia pingin berhenti, cuma kan nggak tahu jalurnya kemana gitu kan, apakah di lembaga PNN ada atau gimana menurut Bapak Asmedi gimana? Nah baik, pertama terutama bagi dalam keluarga, apabila ada ya yang terkait dengan narkoba, keluarga yang terlibat dalam kasus pemakaian narkoba, nah ambil langkah yang cepat. Langkah cepat apa? Yaitu jangan didiamkan atau jangan dimarahin. Nah ini bisa menjadi proten emosionalnya makin naik atau makin tinggi. Kalau diomelin ya di rumah atau ditegur, ini akan membahayakan bagi yang menegur gitu, apalagi orang tua. Nah teknisnya harus segera kita laporkan, tapi bukan jangan ke polisi, tapi kita laporkan, kita bawa dia untuk ke badan rehabilitasi di BNN setempat. Nah kita bisa koordinasi bahwa di BNN itu ada yang dikatakan rehabilitasi, adjustment. Nah bagi ini gratis. Nah Gratis di ya, program Pak, ya, di program BNN itu ya. ada namanya rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga Badan Narkotika Nasional, itu membawa Di daerah juga ada ya. rehab gratis. Nggak di daerah juga ada juga ya. Di daerah-daerah ada. Semua ya, Nah, pokoknya jadi BM ada ya. Iya, bagi warga yang terlibat dalam kasus keluarga yang terlibat atau pemakai narkoba, ya silakan bawa ke BNN, diajukan rehabilitasi, konsultasi mereka, kita daftarkan mereka sebelum ditangkap loh bro. Ya kan kadang-kadang kan gitu, apa yang di lapangan ya, teman-teman di lapangan mungkin dengar apa kayaknya anti sekali gitu kan, masuk ke sana takutnya kan ketangkap, padahal dia kan ada keinginan untuk berhenti, emang seperti itu gitu kan. Itu aja gitu loh. Nah benar, karena jangan sampai nanti proses hukum ya. Ya itu Bahwa kan dia pemakai berkaitan dengan digerebek, prosesnya kan ya, hukum gitu kan. ditangkap lalu proses hukum. Nah sebelum tuan-tuan atau sahabat-sahabat saya semua yang di mana saja berada, saya sarankan sebaiknya Anda tidak bisa menghindar daripada kecanduan memakai narkoba jenis sabu-sabu. Ya. Sebaiknya Anda memberanikan diri datang, baik di kabupaten, BNN kabupaten dan di provinsi, silakan datang. Itu ada kliniknya ya berarti. Ada ya? kliniknya dan kita jamin. Kan gini biasanya kan namanya gejala putus withdrawal ya, putus obat gitu kan nggak bisa berhenti seketika kan, seperti itu, atau Iya. mungkin ada terapi apa gitu kan dari itu, mungkin udah disediain ya Pak ya di PNN atau Ya, di di PNN, klinik tersebut ya. Ya di BNN itu disiapkan paramedisnya ada, psikologisnya ada. Nah di sini akan dijelaskan dan kita jangan pernah sembunyikan. Ya. Harus berani mengatakan Pak, saya datang untuk mau berhenti memakai narkoba dan minta direhabilitasi. Ya, Tapi berarti tidak untuk ditangkap ataupun ditahan. ya berarti Tapi lakukanlah dengan rehabilitasi. Saya yakin ini, saya jamin dan percaya, bukan kalau kita datang bukan untuk ditangkap, tapi untuk direhab. nah, berarti Begitu teman. banyak jalan untuk menuju kesembuhan ya Pak ya. Benar sekali. Nah sekali lagi saya sangat teringat ya masa-masa teman-teman saya, ribuan orang ya, bahkan umpet-umpetan dalam penjara dengan ribuan orang, dengan ratusan kamar. Itu isinya adalah para
narkoba, pemakai narkoba ataupun yang berkasus dengan hukum yaitu kasus narkoba. Bayangkan, saya nyatakan bahwa di lembaga pemasyarakatan bukan berarti tidak ada peredaran, bahkan peredaran itu sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan. Dialah bisa mengendalikan narkoba di luar. Orang-orang yang ada di lembaga. Bukan ini harus rahasia umum ya. Ya, ini harus ketegasan pemerintah, ketegasan penegak hukum. Nah, kuncinya di mana tadi? Yaitu komunikasi. Harus diadakan razia-razia. Razia bukan hanya narkoba, tapi sosialisasi. Jangan sampai ada handphone, Android, apapun jenisnya. Karena ini bisa komunikasi keluar. Nah, bisa mengendalikan. Nah, kita nggak tutup mata melihat atau mendengar bahwa peredaran narkoba itu dikendalikan oleh orang-orang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya. Oke, mungkin itu ya. Oke, terima kasih atas informasinya yang mudah-mudahan teman-teman di luar sadar gitu kan. Oh, ini ada jalurnya, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Masih ada jalur yang resmi di BNN mungkin ya Pak ya, atau klinik gitu. Walaupun itu mau sabu ataupun jenis inek dan heroin kalau dulu ya. Masih bisa gitu. Intinya kemauan dari diri kita sendiri itu aja. Mungkin itu ya Pak ya. Ya, baik. Sekian. Terima kasih Mas. Dan saran saya, setiap jumpa dengan rekan-rekan lama yang masih menggunakan narkoba, mulai hari ini dan sampai kapanpun, kita selalu